Selamat datang di channel Story Kata yang penuh dengan cerita mendalam dan penuh emosi. Kali ini, kami akan membawa kalian dalam kisah yang penuh dengan perjuangan, pengorbanan, dan keajaiban yang tak terduga. Kisah ini mengisahkan persahabatan luar biasa antara seorang pria bernama Udin dan seekor singa di kerajaan Nusantara. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Saya doakan yang subscribe dan like, rezekinya berlipat ganda. Aminin. Mari kita mulai. Di tengah kemegahan kerajaan Nusantara, hidup seorang pria bernama Udin, seorang ahli herbal yang dihormati di desanya. Dikenal karena keberanian dan kepandaiannya, Udin tak hanya menyembuhkan orang dengan ramuan dan ilmu pengobatannya, namun juga dihargai atas kebaikan hati yang selalu ia tunjukkan pada orang-orang di sekitarnya. Semua tampak sempurna, hingga suatu hari, pasukan kerajaan yang dipimpin oleh seorang bangsawan bernama Jaya menyerang desanya. Serangan itu memporak-porandakan desa Udin. Ia yang berusaha melawan, justru terperangkap dan ditangkap oleh pasukan Jaya. Jaya adalah seorang bangsawan dengan wajah garang dan hati yang kejam. Ia memerintahkan agar Udin dijual sebagai budak untuk meringankan biaya perang yang telah dilaluinya. Kehidupan Udin yang dahulu terhormat, tiba-tiba berubah drastis. Dari seorang pria yang dihormati, ia kini harus menjalani hari-hari sebagai budak yang terus dihukum oleh Jaya, yang tak henti-hentinya menyiksanya setiap kali ia melakukan kesalahan kecil. Setiap hari adalah penderitaan baginya. Udin dipaksa bekerja tanpa kenal waktu, membersihkan rumah besar, mencuci pakaian, dan melakukan pekerjaan lain yang tak pernah ada habisnya. Ia merasakan kesakitan dan keputusasaan setiap harinya. Namun, meski diperlakukan kejam, Udin tidak pernah menyerah. Ia menyimpan dalam hatinya harapan akan kebebasan. Suatu hari, ia berjanji akan melarikan diri. Suatu malam, ketika Jaya sedang mabuk berat, Udin melihat kesempatan untuk melarikan diri. Hatinya berdebar kencang, ia tahu bahwa ini adalah kesempatan langka. Udin, yang selama ini selalu berhati-hati, memutuskan untuk pergi. Dengan perlahan, ia menyelinap keluar dari kamar sempitnya dan menuju keluar rumah. Malam itu sangat gelap. Hanya sedikit cahaya dari bulan yang menerangi jalanan yang sunyi. Melalui lorong-lorong gelap rumah Jaya, Udin akhirnya keluar menuju hutan lebat yang terletak di luar kota. Hutan itu terkenal angker dan penuh dengan bahaya. Namun, Udin tahu bahwa ini adalah satu-satunya tempat yang dapat memberinya kebebasan. Ia berjalan tanpa arah, dengan perasaan takut yang terus menggelayuti dirinya. Selama berhari-hari, ia hanya mengandalkan buah-buahan liar dan air sungai untuk bertahan hidup. Tubuhnya lelah, namun semangatnya tak pernah padam. Hutan yang luas dan gelap terasa mengurung dirinya. Udin merasa semakin kesepian dan lemah. Namun, ia tidak bisa kembali. Hanya kebebasan yang ia tuju, meskipun ia tak tahu seberapa lama lagi ia bisa bertahan hidup dalam keadaan seperti itu. Suatu malam yang sunyi, Udin mendengar suara aneh di tengah hutan. Suara itu seperti erangan kesakitan. Dengan hati-hati, ia mendekati sumber suara tersebut, dan di sana ia melihat seekor singa besar terbaring di tanah. Singa itu tampak kesakitan. Cakarnya tertusuk duri besar yang tertancap dalam, dan darah mengalir dari luka-lukanya. Meski ketakutan, Udin merasa iba melihat kondisi singa yang begitu terluka. Tanpa pikir panjang, meskipun ketakutan, ia memutuskan untuk membantu. Dengan hati-hati, Udin mendekati singa tersebut. Tak ada gerakan agresif dari singa itu, seolah ia bisa merasakan kebaikan hati Udin. Perlahan, Udin mencabut duri yang menancap dalam cakar singa itu dan membalut luka singa dengan potongan kain dari pakaiannya.
Singa itu hanya memandang dengan mata penuh rasa sakit, tetapi tak ada ancaman dari gerakannya. Setelah selesai, Udin perlahan mundur, namun tiba-tiba singa itu menjelati tangan Udin, seolah mengucapkan terima kasih. Perasaan aneh dan mengharukan menyelimuti Udin. Meski awalnya takut, Udin mulai merasakan hubungan yang lebih dari sekadar ketakutan. Ia tahu bahwa singa ini adalah makhluk yang kuat dan bisa saja membunuhnya. Tetapi takdir mempertemukan mereka dalam keadaan yang sangat berbeda. Keduanya kemudian menjadi sahabat sejati yang tak terpisahkan. Hari-hari berlalu, dan Udin semakin akrab dengan singa tersebut. Bersama-sama, mereka berburu makanan dan bertahan hidup di tengah hutan yang penuh tantangan. Singa itu menjadi penjaga setia Udin, sementara Udin menggunakan keahliannya sebagai ahli herbal untuk merawat luka-luka singa. Keduanya membangun ikatan yang luar biasa dalam kesederhanaan hidup mereka. Namun, kehidupan mereka tidak luput dari ujian. Suatu malam, sekumpulan serigala lapar menyerang tempat mereka beristirahat. Serigala-serigala itu bergerak cepat, kelaparan, dan penuh agresi. Udin dan singa itu tidak punya pilihan selain bertahan hidup. Dengan tongkat kayu di tangan, Udin bertarung bersama singa, meskipun ketakutan semakin menguasai dirinya. Pertarungan sengit terjadi di tengah malam yang gelap. Darah mengalir, tubuh mereka terluka. Namun dengan keberanian dan kerjasama yang luar biasa, akhirnya mereka berhasil mengusir serigala-serigala itu. Namun, tubuh Udin terluka parah. Ia merasa lemas dan hampir tak mampu bergerak. Singa itu tetap setia, menjaga Udin sampai ia pulih. Dalam kesulitan ini, keduanya semakin memperkuat ikatan persahabatan mereka. Udin belajar bahwa, meskipun kehidupan mereka penuh dengan ketegangan dan kesulitan, persahabatan sejati tak akan tergoyahkan oleh apapun. Suatu hari, pasukan dari kerajaan Nusantara berhasil melacak jejak Udin di hutan dan menangkapnya kembali. Meskipun singa itu mencoba melawan, jumlah pasukan yang terlalu banyak membuatnya terpaksa mundur. Udin dibawa kembali ke kota dan dihukum untuk dihadapkan pada kematian yang kejam. Ia akan dilemparkan ke arena Kolosseum dan harus bertarung dengan singa lapar yang diturunkan untuk membunuhnya. Hari eksekusi tiba. Udin berdiri dengan tubuh gemetar di tengah arena, sementara seluruh penonton menunggu dengan antusias. Dari balik gerbang besar, muncul seekor singa yang besar dan ganas. Auman singa itu menggema di seluruh arena. Semua mata tertuju pada Udin, yang kini tak tahu apakah ini akhir hidupnya atau ada keajaiban lain yang menanti. Namun, sesuatu yang tak terduga terjadi. Saat singa itu mendekat, matanya bertemu dengan mata Udin. Singa itu berhenti. Mereka saling menatap dalam keheningan yang mencekam. Udin merasa seakan waktu berhenti. Itu adalah singa yang dulu ia bantu. Dengan langkah perlahan, singa itu mendekat dan mulai menjilati tangan Udin, seperti yang pernah dilakukannya dulu di hutan. Kerumunan penonton terdiam. Raja yang menyaksikan kejadian ini merasa terkesima. Ia tak percaya dengan apa yang baru saja ia lihat. Sebuah persahabatan yang terjalin begitu tulus, bahkan antara manusia dan binatang liar. Dengan rasa takjub dan penuh rasa hormat, Raja mengangkat tangannya dan berkata kepada seluruh arena, "Ini adalah keajaiban yang luar biasa. Buddha ini telah menunjukkan kebaikan yang tulus dan keberanian yang tak ternilai. Aku memberikan kebebasan padanya, dan singa ini akan menjadi sahabatnya selamanya." Kisah ini mengajarkan kita banyak hal. Pertama, kebaikan yang kita berikan, sekecil apapun itu, akan membawa dampak yang tak terduga. Seperti yang dilakukan Udin pada singa, kebaikan hati yang tulus bisa mengubah hidup kita dan orang, atau hewan, lain. Persahabatan sejati bukan hanya soal kesamaan atau kekuatan,
tetapi lebih pada rasa saling menghormati dan menjaga satu sama lain, bahkan di tengah kesulitan yang luar biasa. Kedua, kita belajar bahwa keberanian bukanlah tanpa rasa takut, tetapi kemampuan untuk bertindak meskipun dalam ketakutan. Udin tak hanya berani melarikan diri, tapi juga berani menghadapi bahaya demi menyelamatkan singa yang terluka, meski dirinya sendiri dalam kondisi terpojok. Keberanian sejati adalah ketika kita melakukan hal yang benar meskipun ada risiko besar yang mengancam kita. Ketiga, kita diajarkan bahwa hidup seringkali membawa ujian-ujian yang menguji kekuatan mental dan fisik kita. Namun, dalam setiap ujian tersebut, ada pelajaran penting yang dapat kita ambil. Udin mengatasi segala kesulitan dengan tekad dan hati yang tak pernah padam. Walaupun jalan yang ditempuh penuh rintangan, ia tidak menyerah, dan itulah yang akhirnya membawanya pada keajaiban yang tak terduga. Terima kasih telah mengikuti kisah Sahabat Sejati, kisah Udin dan Singa. Kita telah melihat bagaimana kebaikan, keberanian, dan persahabatan sejati bisa mengubah takdir seseorang. Udin dan Singa menunjukkan kepada kita bahwa tidak ada yang mustahil jika kita tetap setia pada hati nurani dan terus berjuang. Jika kalian terinspirasi oleh cerita ini, jangan lupa untuk memberikan komentar, like, dan subscribe. Bagikan kisah ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang terinspirasi. Nantikan cerita menarik lainnya hanya di Story Kata. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan semoga kebaikan selalu menyertai kalian semua.